Pertanyaannya, apakah wasiat Mbah Wahab Hasbullah ini akan kita biarkan? Halo? Mendel sedoyo. Saya sedang bertanya ini. Apakah wasiat Mbah Wahab ini akan kita biarkan? Tidak. Tepuk kader itu sering kali saya jelaskan. Pertama, kita dengan tepuk tangan mempertemukan dua telapak tangan adalah seolah-olah menggambarkan kita sedang berwudu, mensucikan diri ketika kita akan berjuang untuk umat Muhammad SAW. Kemudian tepuk dada, disinilah ada hati, ada qalb, harus dengan penuh keyakinan. Kemudian tepuk paha, harus dengan kekuatan. Artinya apa? Kita yang sama-sama orang lemah, akan ada kekuatan ketika kita bersama-sama, ketika kita saling berbagi peran. Itulah kekuatan. Lalu injak bumi, berjuang tidak berjuang, kita akan ketemu yang namanya ajal. Berjuang tidak berjuang, kita akan masuk ke dalam bumi ini sebagai mayat, dan akan sangat mulia ketika mayat terbaring kepala di ujung utara, diiringi dengan sholawat perjuangan meneruskan dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hanya akan menjadi jejak siapa yang mau berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Dan itu ajaran ulama-ulama kita, ajaran ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tetapi harus kita ingat bersama, bapak-bapak dan sahabat-sahabat saudaraku semua, tahun 1950 beliau Hadratus Syekh Mbah Wahab Hasbullah sudah mengingatkan kita para pejuang NU. Saya sampai ke sini tadi diceritani sama Gus Hufron tentang Mbah Asy'ari. Saya termasuk orang yang rindu orang-orang yang seperti beliau, pelaku sejarah. Ketika beliau sudah mau menceritakan sejarah seperti ini, berarti siapapun yang berjuang untuk NU Pamarican tidak putus sanadnya melalui beliau. Berbangga dan bersyukurlah, muliakan beliau Kiai Haji Asy'ari. Kita muliakan beliau sebagai tokoh pelaku sejarah, jangan ditinggalkan. Beliaulah sanad yang mempertemukan kita dengan para pendahulu-pendahulu kita. Mbah Wahab Hasbullah itu berpesan, mengingatkan semua kita di NU manapun tingkatannya, baik di PBNU sampai pengurus anak ranting. Kita sudah diingatkan pada tahun 1950, 70 tahun yang lalu. Banyak pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama di pusat maupun di daerah yang terpengaruh oleh propaganda luar, oleh propaganda musuh, propaganda lawan NU, propaganda pembenci NU, bahwa NU itu lemah, tidak punya kekuatan, sehingga pemimpin-pemimpin NU tidak mau melangkah, tidak mau berbuat dengan kekuatannya sendiri. Ini propaganda, Pak. Kita sudah diingatkan oleh Hadratus Syekh. Pemimpin-pemimpin NU itu lebih percaya bahwa ada kekuatan di luar NU yang lebih kuat, padahal itu hanya propaganda biasa. Mereka dibikin yakin bahwa kekuatan NU yang banyak dan besar ini hanya meriam tiruan, hanya meriam tiruan. Kalau Mbah Asy'ari menangi niku, meriam ya alat perang yang paling canggih kala itu. Tapi hanya dianggap oleh pemimpin-pemimpin NU di pusat dan daerah itu hanya meriam tiruan, glugu biasalah. Glugu itu pohon kelapa kayak gitu kan, memang kalau hanya glugu begitu kan ngangel-ngeli Kiai. Yo dawa, yo abot, yes. Untuk bisa digunakan harus dipotong-potong supaya nggak makan tempat panjang. Udah dipotong-potong, yo harus dibelah-belah. Pertanyaannya, apakah wasiat Mbah Wahab Hasbullah ini akan kita biarkan? Halo? Oh, mendel sedoyo. Saya sedang bertanya ini. Apakah wasiat Mbah Wahab ini akan kita biarkan?
Pemimpin-pemimpin NU meyakini kekuatannya hanya meriam kosong. Apakah ini akan kita biarkan? Tidak kita buktikan kepada Pak Wahab bahwa kekuatan NU hari ini bergerak sungguh-sungguh bersama-sama untuk kemaslahatan umat. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, kita sudah diingatkan oleh Mbah Wahab 70 tahun yang lalu. Dan kekuatan-kekuatan Nahdlatul Ulama real, nyata, itu di MWC ke ranting ke anak ranting. Tadi saya ngobrol sedikit sama Kang Hufron sama Kiai Anas, kiai yang bener-bener memperjuangkan NU beneran. Cara Kiai Anas, kiai sing bener itu Kiai MWC ngingsor. Nyun sewu, tanpa bermaksud mengatakan MWC ke atas nggak bener. Maksud Kiai Anas begini, kalau sudah tingkat kabupaten, kalau sudah tingkat provinsi, apalagi sudah di tingkat pusat, itu sudah tidak semata-mata kepentingan perjuangan, sudah ada kepentingan politik sing bersaing di sana. Itu yang dimaksud Kiai Anas maksudnya, bukan sedang mengatakan Kiai kabupaten itu sudah nggak bener, bukan, mau jadi salah tafsir. Kiai Anas sedang menyampaikan bahwa kiai-kiai pejuang-pejuang NU yang clear memperjuangkan kemaslahatan Nahdlatul Ulama, ya kiai yang MWC ke bawah, karena tidak ada kepentingan politis baik itu kelompok maupun pribadi, semata-mata berjuang untuk kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Karena itu kepada semua keluarga besar MWC NU Pamarican, dari jajaran Rois Suriah, Ketua Tanfidiyah, jajaran badan otonom, dari ibu-ibuku muslimat, sahabat-sahabatku Ansor, sahabat-sahabatku Fatayat, adik-adikku Ibnu IPPNU, mari sampean-sampean inilah, kita semua inilah yang diingatkan oleh Hadratus Syekh bahwa Hasbullah itu. Maka yang dinasehatkan dan diingatkan oleh Hadratus Syekh Mbah Wahab ini, mari kita buktikan bahwa siapapun kita hari ini yang mendapatkan tugas dan amanat mengelola MWC, mengelola badan otonom tingkat PAC, kita adalah kekuatan-kekuatan yang terus mau bergandeng tangan, terus untuk saling menguatkan, karena Nahdlatul Ulama memang ya'lu wala yu'la alaih. Jangan kekuatan NU malah dirusak sendiri. Rois Suriah MWC kepengine ngaler, muslimat kepengine ngulon, Ansore malah ngidul, Fatayate silem nopo mumbul orang kena. Jangan terjadi di Pamarican, jangan terjadi di Pamarican dan sekitarnya. Karena semua sarana menuju bangunan kekuatan itu insya Allah ada di dalam Nahdlatul Ulama. Tinggal hanya satu yang perlu terus kita perjuangkan, kita pelajari dan kita amalkan. Apa? Satu, nasihat Rasulullah bahwa jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Kalau memang hari ini sudah ada rapat koordinasi MWCNU plus Banom, maka apa yang menjadi keputusan majelis ini harus menjadi keputusan bersama. Perkara ada dinamika, ada kacamata dan cara pandang yang berbeda, fa insya Allah musyawarah itu adalah tradisinya Nahdlatul Ulama. Silakan. Kalau ada dinamika, misalnya MWCNU Pamarican ini program unggulannya mau bikin gedung pencakar langit misalnya. Gedung pencakar langit itu artinya gedung yang dhuwur banget gitu. Muslimat belum setuju, Pak, ngapain bikin gedung pencakar langit? Anak yatim piatu belum kita santuni tiap tahun misalnya. Silakan ada dinamika seperti itu, dimusyawarahkan. Wong perubahan program perubahan program kerja di NU itu tidak ada pelanggaran undang-undang. Tidak akan ada yang melaporkan ke polisi, melaporkan ke KPK, nggak ada. Sing penting berdasarkan musyawarah dan kesepakatan. Jadi eksponen-eksponen, irisan-irisan di NU dibikin oleh para ulama. Ada muslimat, ada fatayat, ada ansor, ada ibnu, ada IPPNU. Ini bukan untuk supaya pecah belah, justru supaya masing-masing komponen itu bersinergi membangun kekuatan.
Malulah kita kepada beliau Kiai Azhari ini, pelaku sejarah yang tadi beliau cerita ada ganjel mobil pakai dengkul, pakai ngerokok. Yakin amalannya sampai hari ini masih banyak, tapi kedigdayaannya apa masih terwujud? Wallahu a'lam. Insya Allah bisanya ada banser sampai seperti itu karena ketaatan dan keikhlasannya kepada kiai, bukan karena yang lain. Wah, karena wiridannya itu sehari 15.000 misalnya, malah enggak. Tapi karena keikhlasan dan keyakinannya yang taat kepada kiainya itu. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara semua para penentu kebijakan di NU, di MWC NU Pamarican ini, kalau memang melalui rapat koordinasi ini sudah ada keputusan bersama yang itu menjadi skala prioritas program, maka ini harus menjadi kesepakatan semua eksponen, baik MWC, PAC sebagai badan otonom, ranting, dan badan otonom ranting. Semua harus berkata sama. Sampun wonten keputusan, Gai. Sampun wonten kesepakatan. Nopo di antara kesepakatan ini, Gu? Membangun gedung. Oh, berarti ngumpulin duit dulu dong. Pak Kiai Lukman mau bangun gedung, Gusnya mau beli tanah. Sudah ada duitnya, Gus? Nah, itu. Wong beli kok belum punya duit toh. Ini dari mana logikanya? Beli kok belum punya duit. Beli harus punya duit. Bangun gedung harus punya duit. Mau dari mana Pak nyari duitnya? Patungan. Biasa. Sudah biasa. Dan itu tradisi yang bagus. Dan disitulah mudah-mudahan yang masuk kategori sopo kang gelem ngurusi Nahdlatul Ulama, bukan sekedar sopo sing gelem dadi pengurus. Mbah Hasim wasiate sopo sing gelem ngurusi Nahdlatul Ulama. Kalau begitu jangan setengah-setengah, Kiai, jangan tanggung-tanggung. Beli tanahnya yang di pusat kota kecamatan, pinggir jalan raya. Ya kalau sekedar di pinggir jalan raya banyak, tapi kan bukan di pusat kota, Kiai. Kalau bisa di pusat kota kecamatan. Larang banget. Yo siki yo larang, besok yo tambah larang kok. Apa nambah tahun ke depan nambah murah? Yo enggak. Pasti tambah mahal. Maka beli sekarang yang di pusat perkotaan. Bagaimana caranya? Tiron Karang Moncol. Mulai ke gerakan, saya tidak usah ngajari di sini, saya cerita di MWC saya.